Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan nama Allah Al-Mu'ti, Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi. Memahami nama Allah ini, Al-Mu'ti, sangat penting. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi, pemahaman kita terhadap nama ini akan mendorong kita untuk senantiasa memohon, meminta sesuatu kepada Al-Mu'ti. Kita tidak akan minta kepada selain Dia. Sebab nama Allah yang lain adalah As-Samad. As-Samad maknanya sumber segala nikmat. Tapi kita juga kena padankan bahawa Allah itu Al-Hakim. Bila Dia memberi seseorang sesuatu, mesti ada hikmahnya, rahasia di balik pemberian tersebut. Apakah banyak atau sedikit, Allah Maha tahu. Barangkali nama Allah Al-Mu'ti ini tidak begitu familiar, tidak begitu dikenal oleh setengah umat Islam. Sebagaimana masyhurnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Basir, As-Sami'. Al-Mu'ti tidak begitu familiar. Tapi kita tahu Allah Maha Pemberi. Okey. Untuk memantapkan keyakinan, kita perlu dalil. Apakah ada dalilnya dari Quran atau dari sunnah Nabi yang sahih menyebut tentang nama ini? Jawabnya ada. Antara lain di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapakah insan yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjadi dia sebagai orang yang baik, atau sebaliknya
Coba dengar hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan dengannya, maksudnya, barang siapa yang Allah menginginkan agar orang itu jadi orang baik, barang siapa yang Allah menginginkan agar orang itu mendapat kebaikan, niscaya Allah akan dorong dia suka mendalami selok-belok agama. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Ustaz ulang sekali lagi. Barang siapa yang Allah menginginkan agar orang tersebut mendapat kebaikan atau menjadi orang baik, niscaya Allah dorong dia suka mendalami selok-belok agama. Wallahul mu'ti. Allah Maha Pemberi. Ini dia perkataan al-mu'ti. Wa anal qasim. Dan aku hanya sekedar membagi-bagi harta rampasan perang atas arahan Allah. Yang membagi-bagi itu sekian. Yang memberi termasuk ahli waris yang layak mendapat faraid, pembagian harta pusaka. Suami dapat sekian bila isteri meninggal dunia. Isteri dapat sekian bila suami meninggal dunia. Anak-anak dapat sekian. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. Ayah dan ibu dapat sekian. Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Cuma Nabi ditugaskan untuk membagi-bagi sesuai dengan arahan Allah. Jadi yang menetapkan faraid, ahli waris dapat sekian dan sekian, itu ketetapan dari Allah yang tak boleh dilanggar. Adapun Nabi, seterusnya para ulama bergelar tuan qadi ke atau tuan mufti, tuan hakim mahkamah syariah, mereka hanya tukang bagi sesuai dengan arahan Allah. Yes. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Dari sisi lain, kita sangat beruntung berada di dalam majlis ini. Itu sebabnya Ustaz namakan majlis ini dengan majlis tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din. Majlis untuk mendalami selok-belok agama. Tafaqquh fid din. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih dan wajib kita yakini dan imani tanpa ragu. Barang siapa yang Allah menginginkan agar seseorang mendapat kebaikan, niscaya Allah akan dorong dia suka mendalami selok-belok agama. Oleh sebab itu, ada di kalangan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sudah duduk 15 minit sebelum jam 10. Di depan TV, di depan laptop, di depan handphone untuk mendengar
karena ada keinginan, dorongan untuk mendalami agama. Ketahuilah bahwa orang-orang berkenaan Allah menginginkan agar jadi orang yang baik. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang suka mendalami selok-belok agama. Yes. Ini dalil. Wallahul mu'ti. Allah adalah Maha Pemberi. Membuat kita yakin, yang membuat kita yakin ini adalah dalil, sama ada dari ayat Quran atau hadis Nabi. Ini belum lagi kita bawa wirid yang diajar oleh Nabi selesai salat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat menghalang tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalang apa saja yang Engkau ingin berikan pada kami. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi kami terhadap segala sesuatu yang Engkau halang. Lihat betapa hebatnya kuasa memberi dan kuasa menghalang pemberian itu sampai kepada manusia, semuanya tertakluk pada kehendak Allah. Rahasia zikir itu dibaca setiap selesai salat fardu. Maknanya 5 kali dalam sehari diulang-ulang untuk memantapkan dalam minda kita kuasa pemberi sesuatu, kuasa penghalang sesuatu hanya milik Allah. Ini belum lagi kita bawa hadis yang lain. Andai kata seluruh manusia sekarang dan dahulu sepakat akan memberi kamu sesuatu, pemberian mereka tersebut tak akan sampai kepadamu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Jika sepakat manusia sekarang dan dahulu ingin membinasakan kamu, niscaya kamu tidak akan dapat dibinasakan kalau Allah tidak izinkan. Allahu Akbar. Jika pemahaman seperti ini mantap di dada, ini yang membuat kita senantiasa steady dalam hidup. Dapat nikmat kita syukuri, Maha Pemberi. Jika ditimpa musibah, kita sabar menghadapinya. Dengan kata lain, memahami makna nama Allah Al-Mu'ti membuat kita senantiasa redha, walaupun pemberian itu hanya sedikit. Okey, kita berpindah kepada makna Al-Mu'ti. Setelah kita tahu tadi ada dalilnya, nama Allah Al-Mu'ti, Maha Pemberi. Apa maknanya, Pak Ustaz? Walaupun kita telah jelaskan tadi, berikut ini kita akan jelaskan dengan lebih detail. Nama Allah Al-Mu'ti, yang Maha Memberi, isimnya atau subjeknya Al-Atiyah, pemberian. Al-Atiyah, isim,
maksudnya isim masdar. Pemberian. Al-Mu'ti itu subjek yang maha memberi. Dan jamaknya daripada al-atiyah ada ataya. Pemberian-pemberian. Itu dalam bentuk plural. Allah yang maha pemberi. Memberi kepada siapa makhluknya. Secara hakiki. Sebab tidak ada sesiapa pun yang mampu menghalang apa yang Allah berkehendak untuk memberinya. Tak ada seorang pun yang dapat menghalang. Wala mani'a lima a'taita. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalang apa saja yang engkau berikan atau apa saja yang engkau ingin berikan padaku. Demikian juga sebaliknya. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menahan pemberiannya kepada seseorang, maka tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk memberinya. Pemberian Allah tiada batasannya dan tidak terikat dengan apapun ikatan. Ini karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi siapa yang berhak mendapat pemberian. Siapa yang berhak, Allah akan beri. Dan dia menghalang atau menahan bagi siapa yang tidak berhak mendapat sesuatu kecuali dihalang. Itu sebabnya sungguh banyak bacaan-bacaan doa-doa yang mustajab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu baca doa ini, Allah pasti akan kabulkan. Bila kamu awali doa kamu dengan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, pasti Allah akan bagi apa yang kamu minta. Dia memberi siapa yang dia berkehendak memberinya. Dia menghalang siapa yang dia kehendaki. Dia maha adil dalam semua keadaan. Itu sebabnya pemberian Allah kepada seseorang berbeza-beza. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan. Semua itu tergantung pada kehendak Allah. Jika dia memberi sesuatu, maka itu adalah kurnia dan kebaikan daripadanya. Kurnia Allah. Ihsan daripada Allah. Dan jika dia menghalang dari sesuatu, maka di situ terdapat kebijaksanaannya dan kebaikannya. Kita ingin mempunyai harta yang banyak. Kita berusaha, tapi tidak tercapai sepenuhnya. Harta kita sederhana saja macam orang lain. Padahal yang kita minta kaya berpuluh-puluh tahun. Jangan berburuk sangka terhadap Allah. Allah memberi sesuatu berdasarkan kebijaksanaannya. Karena Allah tahu future, masa depan orang tersebut. Bila kaya, besar kemungkinan dia lupa Tuhan. Bila kaya, Allah dah tahu, besar kemungkinan dia akan gunakan kekayaan untuk memiliki wanita simpanan, untuk berjudi, untuk minum arak, untuk buat maksiat dengan kekayaan yang dia miliki. Allah tahu. Itu sebabnya untuk keselamatan manusia tersebut, Allah tidak bagi
sebagaimana yang dia minta. Ini maknanya Allah bila bagi, Allah bagi berdasarkan kebijaksanaan. Ada hikmah di balik. Sebabnya ingat, Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu, kalau tinggi lawannya rendah, kalau hitam lawannya putih, kalau sejuk lawannya dingin, maaf, kalau sejuk atau dingin lawannya panas, lawan air adalah api. Tapi lawan kaya bukan miskin. Lawan kaya adalah cukup, berkecukupan. Itu lawan kaya, bukan miskin, bukan fakir. Lawan kaya adalah berkecukupan. Itu sebabnya kata Nabi, afdalur rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah mencukupi. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, sekarang kita berpindah kepada topik jenis-jenis pemberian. Ata'un itu pemberian. Bila kita membahas tentang jenis-jenis pemberian, pemberian daripada Allah ada dua jenis. Ata'un 'am dan yang kedua ata'un khas. Pemberian yang bersifat umum dan yang kedua pemberian yang bersifat khusus. Ata'un 'am atau pemberian umum yaitu pemberian Allah kepada semua jenis makhluknya. Apakah itu jin atau itu manusia, apakah itu binatang, semua layak mendapat pemberian Allah untuk membolehkan mereka survival, meneruskan hidup mereka. Apakah mereka itu beriman atau kafir? Yang baik ataupun yang buruk atau yang jahat, semua mereka layak mendapat rezeki karena mereka dapat hidup secara wajar dan layak sehingga sempurnalah urusan mereka di muka bumi ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari pemberian kemurahan Tuhannya. Dan pemberian kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang. Itu namanya pemberian am. Dia beza dengan pemberian khas. Pemberian khusus terbagi dua pula. Di dunia dan di akhirat. Apa dia pemberian khas ini, Pak Ustaz? Maksudnya pemberian Allah kepada para nabinya, para rasulnya, dan hamba-hambanya yang saleh. Ada special pemberian berupa rezeki yang halal, zuriat keturunan yang saleh dan salihah,
Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalangan golongan orang-orang saleh yang mendapat rezeki yang halal dan zuriat yang saleh dan salihah. Sebabnya kami tidak lupa selesai majlis ilmu memohon kepadamu agar diberi pasangan dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Maknanya pasangan yang saleh, salihah, anak cucu saleh, salihah. Dan pemberian yang lebih tinggi nilainya dan paling istimewa adalah pemberian keimanan, keyakinan, dan hidayah. Ini yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah dengan makna petunjuk. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tertera dalam silsilah hadis-hadis yang sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani. Di sini perbezaannya antara pemberian Allah terhadap pemberian am dan pemberian khas. Apa kata Nabi? Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah bagi manusia kepada orang yang Allah suka dan kepada orang yang Allah tidak suka. Orang kafir pun dapat rezeki, pemberian Allah. Tapi dunia, punya kereta, punya rumah, punya kebun, punya kilang, punya harta yang banyak, itu semua dunia. Allah akan bagi pada orang yang Allah suka dan kepada orang yang Allah tidak suka. Wala yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak beri keimanan kecuali kepada orang yang Allah suka saja. Allahu Akbar. Ini ada kaitan dengan hadis tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menginginkan agar dia jadi orang yang baik, niscaya Allah dorong dia untuk mendalami selok-belok agama. Ini memberi isyarat iman tidak akan sempurna tanpa ilmu. Ilmu maksudnya ilmu agama. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, sebab ini rujukan utama. Ilmu tentang akidah. Jadi kehadiran kita setiap pagi dalam majlis tafaqquh fid din. Yes. Majlis ini paling layak namanya majlis tafaqquh fid din. Majlis mendalami selok-belok agama. Adapun tambahan Al-Furqan itu penamaan Ustaz ambil dari syarikat Ustaz, Al-Furqan Enterprise. Sebab Al-Furqan membawa makna pembeza antara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan pembeza antara tauhid dan syirik. Al-Furqan pembeza antara mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu sebabnya Umar ibn Khattab dipanggil Al-Faruq. Sama dengan makna Al-Furqan. Oleh sebab itu salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan.
Sebabnya setiap apa yang kita sampaikan dalam majelis ilmu, kita tidak lupa membawa ayat Quran. Sebab semua yang Allah kata dalam Quran adalah benar belaka. Kita sulami pula dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebab Nabi insan yang maksum. Nabi ya, bukan keturunan Nabi. Kalau mendakwa ada 12 keturunan Sayyidina Ali, semuanya maksum, itu bermakna anda sudah menjadi Syiah. Begitu akidah Syiah. Satu di antara 12 akidah Syiah, Ismatul A'immah, yaitu 12 imam keturunan Sayyidina Ali, semuanya maksum. Ismah, tak pernah buat dosa. Jika anda punya keyakinan seperti itu, anda bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangankan keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu sendiri, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada garanti maksum. Cuma mereka garanti masuk syurga. Cuma mereka Khulafaur Rasyidin yang 4 bagus dijadikan role model, contoh teladan. Itu saja dari Nabi. Bukan maknanya maksum. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, jenis-jenis pemberian ada 2, ada pemberian am, kita dah tahu, pemberian Allah kepada semua, orang baik ke tidak baik, orang Islam ke tidak Islam. Yang kedua, pemberian khas. Pemberian khas terbagi 2. Allah bagi kepada orang-orang khas saja, terutama para rasul, para nabi, dan orang-orang saleh. Termasuk wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dan pemberian khas ini pula terbagi 2. Ada pemberian khas itu dibagi di dunia lagi, seperti hidayah, keyakinan, keimanan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang layak mendapat pemberian khas di dunia ini. Termasuk istiqamah, tawakal, sabar, itu semua adalah pemberian khas di dunia. Adapun di akhirat, Allahu Akbar. Adapun pemberian khas di akhirat, yaitu pemberian Allah sangat agung di dalam syurganya yang tiada tolok bandingannya secara mutlak. Ini sebagaimana firman Allah ayat 36 surat An-Naba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai pemberian dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Lagi-lagi kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang layak memasuki syurga-Mu di akhirat nanti. Okey. Selain itu ditambah pula dengan reda Allah. Bapa-bapa dan ibu-ibu, ketika menyebut tentang pemberian Allah, termasuklah reda Allah. Reda Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis yang panjang, cuma Ustaz ambil bahagian yang ada kaitan dengan pembahasan
summa yaqul, kemudian dia berkata, udkhulul jannah. Ini untuk orang di akhirat nanti. Masuklah kamu sekalian ke dalam syurga. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum. Apa saja yang kamu dapati dalam syurga ini adalah untuk kamu semua. Fayaqulun. Lalu penghuni syurga berkata, bertanya, Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadam minal alamin. Engkau telah beri kami apa yang engkau tidak beri kepada seorang pun dari seluruh alam. Fayaqul. Lalu Allah jawab lagi, lakum indi afdalu min hadha. Penghuni syurga, kamu kalau anggap apa yang ada dalam syurga ini adalah yang terbaik yang aku pernah berikan kepada makhluk seluruh alam, belum. Ada lagi yang lebih afdal dari ini semua. Ada lagi yang lebih hebat daripada apa yang kamu rasakan ini. Lalu penghuni syurga tanya, Ya Rabbana, ayu syai'in afdalu min hadha? Ada lagi ke yang lebih hebat daripada apa yang sudah kami nikmati? Makan, minum, hiburan, pasangan. Ada lagi ke yang lebih hebat daripada ini yang kami boleh perolehi dari Engkau, ya Allah? Jawab Allah, ridaya fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ada yang lebih hebat daripada ini, yaitu redaku, yang apabila kamu mendapat redaku, kamu tidak akan dimurkai selama-lamanya. Atas sebab itulah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurga. Dan aku mohon dilindungi, dijauhi, diselamatkan daripada murkamu dan neraka. Ini reda. Oleh sebab itu, ingin mendapat syurga, ingin mendapat reda yang merupakan kemuncak nikmat di akhirat nanti, kita mesti berusaha untuk jadi insan yang mendapat reda Allah ketika di dunia lagi. Mesti berusaha untuk mendapat reda Allah ketika di dunia lagi. Kalau ditanya, macam mana Pak Ustaz untuk mendapat reda Allah di atas muka bumi? Nanti kita akan jelaskan. Penjelasan tentang itu mahal harganya. Tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ustaz tak boleh sembunyikan. Ustaz berusaha untuk jadi insan tersebut. Apa dia?
Jawabnya senang saja. Anda ingin mendapat ridha Allah yang gambarannya seperti itu? Dalam doa yang diajar oleh Nabi, kita minta pada Allah redanya dulu baru jannah. Sebab jannah tidak layak didapati oleh orang yang tidak mendapat redha Allah. Dalam jannah nanti, walaupun penuh dengan nikmat, tapi ada satu lagi nikmat yang Allah sebut mengatasi semua nikmat dalam syurga, yaitu redha Allah. Nah, ingin dengar macam mana cara untuk mendapat redha Allah? Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 100. Ayat 100 At-Taubah. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Orang-orang dahulu memeluk agama Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada berapa golongan? Muhajirin, orang yang berhijrah, sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, terutama Khulafaur Rasyidin. Al-Ansar, sebagai penolong-penolong agama yang Nabi Muhammad bawa dari kalangan orang Madinah. Kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansar. Pak Ustaz, ada peluangkah untuk menjadi orang yang diridai oleh Allah? Ada. Jadilah manusia jenis ketiga. Walladzina taba'uhum biihsan. Golongan ketiga adalah orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Muhajirin dan Ansar adalah sahabat. Sahabat adalah generasi pertama dari salafus salih. Nabi pernah sebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Lalu bila kita ikut sahabat salafus salih, apa yang Muhajirin, Ansar dan orang-orang yang mengikuti salafus salih? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda pada mereka dan mereka pun reda terhadap Allah. Bukan hanya reda, Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Itu sebabnya Uday senantiasa mengajak jemaah, mari ikut salafus salih. Itu sebabnya pelajaran minggu lalu, hari Minggu, kita belajar tentang manhaj, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj maknanya jalan yang terang, yang telah ditunjuki oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini yang Ustaz katakan. Mahal ilmu tentang ini. Maklum, yang jika ada ilmu tentang ini, kita mati-matian mempertahankan ajaran salafus salih sesuai dengan
definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan satu yang akan selamat dari neraka, mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Siapa sahabatku? Kalau tidak yang paling utama Muhajirin dan Ansar. Nah, Ustaz dah buka rahasianya. Itu sebabnya jangan heran kalau Ustaz lebih cenderung dalam beragama ikut salafus saleh, Muhajirin dan Ansar. Apalagi mereka adalah anak didik langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam mempelajari agama, usahakan agama diambil dari ustaz-ustaz yang cenderung membawa kita kepada akidah, cara ibadat salafus saleh. Bukan penceramah-penceramah yang bawa ajaran karut-marut. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Sekarang kita berpindah. Ingat ya, kita mesti pasang azam untuk menjadi insan yang ketiga setelah Muhajirin dan Ansar. Ingat ayatnya, ayat 100 surat At-Taubah. Kehebatan nama Allah Al-Mu'ti. Apa pula kehebatannya? Di antara kehebatan nama Allah Al-Mu'ti, yakni Maha Pemberi. Pertama, Dia memberi sesuatu kepada makhluknya tanpa sedikit pun ada rasa takut atau bimbang akan kehabisan nikmat yang ada pada sisinya. Allahu Akbar. Allah justru marah apabila manusia tidak minta kepadanya. Apa sebab? Bukan macam orang-orang kaya di atas muka bumi. Makin orang tidak mau minta, dia makin gembira. Tidak mengurangi hartaku. Baguslah dia tidak minta. Tapi Allah marah kalau kita tidak minta. Apa sebab? Allah tak pernah bimbang nikmat yang ada di sisinya akan berkurang dengan memberi apa saja yang makhluknya minta. Yang kedua, Dia memberi sesuatu kepada makhluknya bersesuaian dengan apa yang mereka hajatkan demi kemaslahatan atau kebaikan diri mereka masing-masing. Apakah makhluk itu insan atau jin atau binatang, Allah bagi sesuai dengan keperluan mereka. Kalau insan namanya naluri, kita tahu menggunakan tangan untuk apa, mulut untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa. Binatang juga diberi oleh Allah yang mungkin namanya insting. Macam mana cara dia makan? Semuanya berbeza-beza. Cara itik makan lain, cara kambing makan lain, cara gajah makan lain, cara ayam makan lain. Semuanya itu diberi oleh Allah sesuai dengan keadaan makhluk berkenaan. Nah, satu bahagian yang juga sangat penting yaitu petunjuk yang terdapat dalam nama Allah Al-Mu'ti. Petunjuk dengan makna isyarat. Ustaz jelaskan saja secara bebas. Sebagaimana kita sama-sama maklum, di dalam setiap nama Allah ada sifat di dalamnya. Adalah mustahil Allah memberi dirinya nama tertentu lalu Allah tidak memiliki sifat dalam nama tersebut. Al-Hayyu, Maha Hidup, itu nama. Sifat yang dalam
Al-Hayyu adalah hayat. Memanggil Allah dengan nama bukan memanggil Allah dengan sifat. Bukan ya hayat, tapi ya Hayyu. Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui, ya Alim. Sifat yang ada dalam Al-Alim, Al-Ilmu. Panggil Allah ya Alim, bukan ya Ilmu. Al-Qayyum itu nama, sifat yang ada di dalamnya qiyamuhu binafsi. Kita panggil Allah dengan ya Qayyum. Jadi kalau nama Allah yang wajib kita ketahui ada 99, di situ saja sudah ada berapa sifat? 99 sifat. Ustaz tidak bahas tentang kita wajib ketahui sifat 20. Ustaz tidak bahas itu. Semua kita tahu. Malah orang yang mempelajari sifat 20 pun tidak mengatakan sifat Allah hanya 20. Tetapi karena sabda Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma. Mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Makna memelihara, hitung sampai 99. Bukan 20. Mesti tahu 99. Itu sebabnya kita perlu belajar buku ini. Disebut satu demi satu dengan dalil masing-masing. Sebanyak 99 nama Allah. Kita perlu tahu 99. Yang kedua, kena faham makna setiap nama. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Betul tak 20 itu kurang daripada suku? 99. Setengahnya saja. Sudah berapa? Hampir 50. 20 pula kurang daripada 50. Oleh sebab itu pendekatan Ustaz lebih mudah. Walaupun setiap nama ada sifat. Sifat Allah ada 2 pada garis besarnya. Sifat kesempurnaan namanya subutiyah. Dan sifat salbiyah menafikan kekurangan daripada Allah. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ahad itu sifat kesempurnaan. Subutiyah. Allahu samad. Sifat kesempurnaan. Allah sumber segala nikmat. Subutiyah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu salbiyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan satu apapun juga. Mudah saja. Cara salafus saleh mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah pula terbagi 2. Bila sifat itu tidak lekang dari zat Allah, senantiasa, itu namanya subutiyah zatiyah. Tapi bila ada kaitan dengan kehendak Allah, maka namanya subutiyah fi'liyah. Jadi sifat Allah Al-Mu'ti ini, dia boleh termasuk kedua-duanya. Allah SWT senantiasa memberi. Orang baik ke, orang jahat ke, Muslim ke, kafir ke, Allah bagi semua. Itu sifat Allah, zatiyah. Tapi bila Allah bagi berdasarkan kehendaknya, khasnya terhadap ata'un khas, pemberian khas, seperti hidayah, tawakal, iman, itu Allah bagi sesuai dengan kehendaknya. Dipanggil subutiyah fi'liyah. Tapi ingat, ada satu lagi.
Walaupun Allah berkehendak membagi kepada siapa yang Dia kehendaki, manusia mesti berusaha mencarinya. Ini yang dipanggil dengan ikhtiyariyah. Ar-Razzaq, Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Itu subutiyah zatiyah. Tapi bila Allah bagi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, itu namanya subutiyah fi'liyah. Walaupun Allah bagi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, tapi manusia mesti berusaha mencari rezeki. Itu namanya ikhtiyariyah. Sama halnya dengan nama Allah Al-Mu'ti. Ingin dapat hidayah, ingin dapat ilmu, minta pada Allah. Betul Allah akan bagi pada siapa yang Dia kehendaki. Tapi anda salah-salah tidak dapat. Memang tak dapat pun. Kalau anda sendiri pemalas. Kuliah online pun tak melibatkan pemergian sampai setengah jam, 20 minit ke mana-mana majlis ilmu. Di rumah saja. Sambil memasak lagi. Sambil menggosok lagi. Sambil memelihara anak lagi. Sambil menyapu rumah lagi. Tapi handphone kita hidupkan. Televisyen kita hidupkan. Dengar suara. Mudah-mudahan yang ada kesungguhan untuk mendapatkan ilmu. Mereka layak mendapat ilmu. Bukan untuk orang yang pemalas. Sebab itu sudah menjadi ketentuan Allah yang dipanggil dengan hukum sebab musabab. Dengan sebab minum, dahaga hilang insya-Allah. Dengan sebab makan, kunyah dan telan, menjadi sebab datangnya kenyang. Dengan sebab hadir ke majlis ilmu, menjadi sebab pertambahan ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita bahas bahagian yang terakhir dari pembahasan nama Allah Al-Mu'ti. Genap 1 jam kita sudah bercakap pencerahan tentang nama Allah Al-Mu'ti. Sekarang tinggal ada tak kesannya di dalam minda kita? Ada tak faedahnya setelah mendengar 1 jam? Coba cek masing-masing 3 perkara ini. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, dengar balik YouTube berkali-kali sehingga mantap. Jika manusia benar-benar yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat Maha Pemberi, niscaya akan muncul dalam dirinya beberapa sifat terpuji. Bukan sifat tercela, tapi sifat terpuji. Yang pertama sekali, dia akan menjadi insan yang senantiasa bersungguh-sungguh, berikhtiar, berusaha untuk mendapat pemberian Allah tersebut. Memang Allah Maha Pemberi, tapi Allah tidak bagi kepada orang yang tidak berusaha. Ingat ya, Al-Mu'ti, sebagaimana Ustaz sebut di atas, dia adalah As-Subutiyah, Al-Fi'liyah, Al-Ikhtiyariyah. Dia adalah Subutiyah, sifat kesempurnaan. Fi'liyah, berdasarkan kehendak Allah. Ikhtiyariyah, berdasarkan ikhtiar manusia. Jadi kesan pertama, dia akan jadi insan yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari pemberian Allah itu.
Apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan? Kalau berzikir, dia ingin pastikan bagaimana zikirnya salafus saleh, muhajirin dan ansar. Dia dapatkan buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Dia dapatkan buku munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia dapatkan buku koleksi doa dan zikir. Dan insya Allah menjelang Ramadan ini akan siap pula satu buku doa himpunan 50 doa Rasulullah sempena tujuan-tujuan tertentu yang sekarang sedang dicetak. Insya Allah kita dapat manfaatkan untuk berdoa dengan doa-doa confirm datang sahih semuanya dari Rasulullah. Itu namanya berusaha. Ya, sebelum Ustaz lupa ya, Ustaz semalam ditanya, Pak Ustaz, buku 30 kunci kebahagiaan sudah berakhir. Semalam kita belajar yang ke-29. Hari Selasa. Hari Sabtu nanti kita akan belajar kunci yang terakhir, kunci 30. Boleh tak kami tahu, Pak Ustaz, buku apa yang akan dipakai setelah tamat buku tersebut? Yes. Jawabannya, buku Semat Ramadan. Maknanya Ramadan yang sempurna. Bagaimana puasanya, bagaimana tarawihnya, bagaimana witirnya, bagaimana sahurnya, bagaimana iftar, futur, makan berbuka. Sila dapatkan buku yang Ustaz namakan dengan Semat Ramadan. Ya, tidak ada di sini. Semua kita tahu sebab tinggal 3 minggu lagi kita akan masuk Ramadan. Begitu juga untuk pengetahuan semua. Esok kita akan belajar ke arah memahami Al-Quran jilid 3. Ke arah memahami Al-Quran jilid 3. Kita baru belajar 3 topik dari buku ini. Tapi di atas permintaan jamaah, kita akan langkau. Tidak belajar pelajaran yang keempat, tapi kita akan belajar buku ini juga, tapi 3 topik terakhir. Yang kesemuanya ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Yaitu pelajaran 88, esok kita akan belajar di bawah tajuk Ramadan bulan yang penuh berkah. Apa makna berkah? Yang kedua, minggu berikutnya, pelajaran 89, puasa Ramadan membentuk pribadi takwa. Nah, seminggu sebelum Ramadan, kita akan belajar topik yang tidak kurang pentingnya, iktikaf 10 Ramadan yang terakhir. Ini untuk maklumat. Jangan heran kalau nanti petang akan muncul topik berkenaan. Padahal itu adalah 3 terakhir daripada buku tersebut. Sekali lagi Ustaz ulang, setelah tamat Sabtu nanti, "30 kunci kebahagiaan", kita akan mula insya-Allah dengan semat Ramadan, yakni puasa Ramadan yang sempurna dari berbagai angle. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dia akan jadi insan yang senantiasa bersungguh-sungguh berikhtiar
berusaha untuk mendapat pemberian Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-kharaqi. Wa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu ar-rifq." Hadis ini sangat bagus untuk direnung oleh orang-orang yang pemarah, panas barang, suka cakap kotor dan kasar. Maknanya, sesungguhnya Allah akan memberi kepada orang-orang yang bersifat lemah lembut. Sesungguhnya Allah akan memberi kepada orang-orang yang punya sifat lemah lembut apa yang dia tidak berikan kepada orang yang kasar. Maknanya, sifat lemah lembut itu Allah hanya akan bagi yang Allah tidak akan bagi sifat lemah lembut itu kepada orang yang kasar. Dan apabila Allah mencintai seseorang hamba-Nya, maka dia akan memberinya sifat lemah lembut. Ustaz ulang, bila Allah cinta kepada seseorang, apabila Allah sayang pada seseorang, Allah akan bagi dia sifat ar-rifq, lemah lembut. Ini memberi isyarat orang-orang yang suka bercakap kasar, pemarah, suka membelasah, sikap kasar, secara tersirat membawa makna dia bukan orang yang Allah cintai. Sebab sifat itu sangat Allah benci. Kalau kita sudah memiliki sifat lemah lembut, jaga dengan baik. Itu bermakna Allah sayang kita dalam segala hal. Itu sebabnya Ustaz usahakan dalam berdakwah pun mesti lemah lembut. Jangan kasar. Sesuai dengan sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan. Jangan persulitkan jemaah. Qaribu wala tunaffiru. Rangkul, approach, dekati. Jangan buat orang jadi bertempiar lari daripadamu karena kekasaran dalam bersikap, dalam kekerasan, dalam memberi pendapat. No. Islam tak macam itu. Yang kedua, kesan seseorang yang apabila memahami nama Allah Al-Mu'ti, dia akan menjadi orang yang gemar memberi dan dia tidak pernah takut akan kekurangan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Al-aidi salasatun." Tangan ada 3. Fayadullahil ulia, tangan Allah yang maha tinggi. Jangan bahas macam mana tangan Allah. Ayat Quran menyebut yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nabi sebut tangan ada 3. Pertama, tangan yang paling tinggi dan paling mulia adalah tangan Allah. Jangan tanya macam mana. Apalagi Nabi sebut, kedua-dua tangan Allah adalah kanan. Jangan tanya, macam mana. Salafus saleh yakini saja, Allah memang ada tangan, yang pasti tangannya tak serupa dengan tangan makhluk. Titik, full stop. Manusia dengan monyet saja berbeza tangannya, apalagi tidak samakan dengan tangan Allah. Tapi karena Allah dah sebut, dia ada tangan, katakan dia ada tangan. Yang kedua, wa yadul mu'til ladzi taliha. Tangan yang kedua adalah tangan orang yang suka memberi nafkah, sedekah,
infak, wakaf, yang suka menolong. Dan tangan yang ketiga, al-yadus sufla, tangan yang di bawah, yaitu tangan orang yang suka meminta-minta. Oleh itu jadilah kamu orang yang memberi, memiliki tangan yang jenis kedua. Dan jangan menjadi orang yang punya tangan yang di bawah, maknanya suka minta. Hadis riwayat Abu Daud dan sahih. Nah, yang terakhir, Ustaz ulang sekali lagi, kesan daripada belajar nama Allah Al-Mu'ti, dia akan jadi orang yang rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Apakah rezeki dalam bentuk ilmu? Apakah rezeki dalam bentuk material? Berusaha. Yang kedua, dia jadi orang yang suka memberi. Sebab itulah tangan yang paling mulia. Ini sesuai dengan sabda Nabi pada hadis yang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi better daripada suka meminta. Nah, yang terakhir, dia akan menjadi orang yang meminta kepada Allah secara merintih. Merintih. Jam 4, 4:30, jam 5 pagi. Minta sambil merintah, Ya Rabb, panjangkan umurku, Ya Allah, supaya aku dapat menemui bulan Ramadan yang penuh dengan berkat. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ayahku, atukku, anakku. Merintih, itu maksudnya merintih. Dia akan menjadi orang yang meminta kepada Allah secara merintih agar dianugerahkan untuknya keredaannya. Sebab reda Allah adalah anugerah yang mengatasi segala-galanya. Kita dah sebut tadi. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW berdoa. Ini doa yang Ustaz sebut tadi. Banyak-banyak baca doa ini. Terutama di dalam bulan Ramadan nanti. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurga, dan aku mohon dilindungi daripada murkamu dan neraka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya. Sebelum kita berdoa, Ustaz ingin bacakan atau jawab 3 soalan yang Ustaz telah dapati semalam. Ustaz akan jawab secara singkat, ya, mengingat masa yang sangat sempit. Pak Ustaz, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu salat 2 rakaat, ketika duduk hendaklah kamu duduk iftirash. Iftirash ini macam duduk pada tahiyat awal, atau duduk di antara 2 sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan dan kita duduk di atas kaki kiri yang dibaringkan. Pertanyaannya, kalau begitu bagaimana dengan duduk tahiyat akhir pada salat yang 2 rakaat? Salat subuh, salat Jumaat, salat 2 hari raya, begitu juga salat-salat sunat rawatib. Pertama, Ustaz ingin sebut bahawa duduk
dalam salat ada 4 jenis. Pertama, duduk iftirash, macam yang kita sebutkan tadi. Kita tegakkan semampu yang boleh telapak kaki kanan kita ketika duduk, dan kita duduk di atas kaki kiri yang dibaringkan. Kita duduk di atasnya. Itu namanya iftirash. Yang kedua, duduk tawarruk. Tawarruk maknanya kita tegakkan telapak kaki kanan semampu yang boleh. Kemudian, kaki kiri kita julurkan, diletakkan di bawah kaki kanan. Mungkin dalam bahasa Melayu, Riau dipanggil dengan berselimpuh atau bersimpuh. Wanita selalu duduk seperti itu. Yang ketiga namanya al-murabba'. Al-murabba' maknanya duduk bersila. Setengah orang Melayu menyebut sepanggung. Bersila, iaitu cara duduk lelaki biasanya. Yang keempat, al-iqa'. Al-iqa' maknanya kita duduk di atas 2 tumit dengan kedua-dua telapak kaki ditegakkan atau dibaringkan, silang. Yang penting kita duduk di atas tumit. Itu namanya al-iqa'. Okey. Ingin dapat penjelasan lanjut, sila baca buku Pedoman Salat yang Ustaz tulis. Cara duduk dalam salat ada 4. Iftirash, tawarruk, murabba', al-iqa'. Nah, kita sekarang bercakap tentang Nabi bersabda dalam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Bila seseorang salat 2 rakaat, duduknya adalah iftirash. Seperti salat Jumaat, salat hari raya, dan salat sunat rawatib. Begitu juga salat Jumaat. Hadirin dan hadirat, bagus juga kalau kita sebut di sini beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan duduk iftirash untuk duduk tahiyat awal. Bila tahiyat akhir, duduk tawarruk seperti bersila. Begitu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Apakah untuk salat maghrib ada tahiyat awal pada 2 rakaat, tahiyat ketiga itu tahiyat akhir. Tahiyat awal 2 rakaat iftirash. Tahiyat akhir tawarruk. Begitu juga salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. 2 rakaat pertama iftirash, rakaat yang keempat terakhir sebelum salam, tahiyat akhir duduk tawarruk. Sampai-sampai setiap tahiyat akhir menurut Imam Asy-Syafi'i duduk tawarruk. Sedangkan Nabi ada sebut dalam hadis sahih, bila rakaat yang kedua Nabi buat iftirash. Hadirin dan hadirat, ini pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sesuai dengan hadis Nabi. Itu sebabnya bila tanya Ustaz, bila salat hanya 2 rakaat, subuh ke, rawatib ke, qabliyah, ba'diyah, Jumaat ke, hari raya ke, tahiyat akhir rakaat kedua
duduk iftirash, bukan tawarruk. Sebab itu yang lebih sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes, betul ada tawarruk, tapi tawarruk hanya untuk salat yang punya lebih dari 2 rakaat. Maghrib ada 2 tasyahud. Zuhur, Asar, Isya ada 2 tasyahud. Yes. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir itu tawarruk. Wallahu a'lam. Pembahasan kita tentang duduk tadi itu hanya afdaliyah, mana yang lebih afdal. Dia tidak melibatkan sah tak sah, tak. Duduk macam mana pun sesuai dengan kondisi kesihatan, hatta tidak dapat tegakkan kaki kanan, telapak kaki tangan, karena artritis, karena gout, semuanya insya-Allah sah. Cuma yang lebih afdal kalau kita ikut apa yang ditetapkan oleh Nabi tadi. Yang kedua, ingin tahu Pak Ustaz, apakah semua harta orang yang meninggal dunia dikata sebagai harta pusaka? Termasukkah rumah, kereta, telefon, kitab-kitab? Perlukah kita minta izin waris jika kita ingin infak kepada orang lain? Jawabnya iya. Segala peninggalan milik orang yang meninggal dunia itu adalah harta pusaka yang dipusakai oleh ahli waris. Cuma harta terbagi 2. Ada harta tetap seperti rumah, kebun, itu namanya harta tetap. Yang kedua ada harta mudah alih seperti buku, kitab, seperti handphone, seperti apa lagi? Pokoknya yang mudah alih. Semuanya itu terbagi 2. Ada yang tetap tidak boleh mudah alih, termasuk rumah, termasuk kebun. Ada yang mudah alih. Semuanya itu hendaklah menjadi milik ahli waris sesuai dengan pembahagiannya. Untuk ibu bapa, untuk anak dan lain-lain. Itu sila cari bab faraid. Cuma bila ditanya, perlukah ahli waris yang layak menerima harta pusaka tadi diminta izin, keizinan, andai kata kita ingin infak, mungkin pakaiannya, mungkin handphonenya kepada seseorang. Yes. Masalah minta izin, minta reda dari ahli waris itu sangat perlu. Bila dah diberi izin atau reda dari semua ahli waris, tidak jadi masalah untuk kita agih-agihkan kepada orang yang kita rasa layak diberi. Cuma ingat, pemberian orang-orang hidup yang datang takziah, kadang-kadang duit, kadang-kadang sesuatu, itu tidak termasuk harta pusaka si mati. Itu tidak termasuk harta yang patut diagih-agihkan kepada ahli waris. Kalau mau diagihkan silakan, tapi dia tidak termasuk harta pusaka. Pertanyaan satu lagi berkaitan dengan perkara di atas. Apa hukum tanam pokok di atas kuburan, Pak Ustaz? Sebab tanpa pengetahuan kami, tukang jaga kubur itu tanam beberapa pokok di atasnya. Insya Allah menurut majoriti ulama tidak ada masalah. Tanam rumput ke, pokok ke, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak Ustaz, bolehkah azan bila ingin memasukkan jenazah ke dalam kuburan? Ada yang mengatakan hukumnya dibolehkan. Ada dalilnya ke Pak Ustaz? Kata penceramah dalam video itu,
Tak perlu Ustaz sebut nama penceramah. Dia dibolehkan. Dalilnya adalah qiyas. Sedikit pencerahan. Hadirin dan hadirat. Rujukan dalam agama ada namanya rujukan utama, yaitu Quran dan Sunnah. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya rujukan tambahan. Yang paling utama sekali adalah ijma' dan qiyas. Ijma' kesepakatan para ulama, terutama dari kalangan salafus saleh, tentang membatasi khulafa'ur rasyidin hanya 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah melalui ijma'. Bukan datang dari ayat Quran, juga bukan datang dari hadis Nabi, tapi ijma', kesepakatan. Qiyas. Di zaman Nabi, minuman yang memabukkan diperah daripada anggur. Setelah diperam sekian lama, mana-mana minuman yang memabukkan, walaupun hasil perahan bukan anggur, perahan mangga, perahan mempelam, perahan buah-buahan ini, yang bila diperam menghasilkan minuman yang memabukkan, hukumnya juga adalah haram diminum. Qiyas dengan anggur. Itu namanya qiyas. Tapi ingat, para ulama berbeza dalam hal qiyas. Apakah boleh dalam semua hal? Atau tidak boleh? Dia hanya boleh dalam bab muamalat, tapi tidak boleh dalam ibadat. Sehingga ada kaedah diperkenalkan, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadat. Ustaz cenderung pada pendapat ini. Ustaz yang mengatakan boleh azan ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, azan bagus dilaungkan berdasarkan kononnya qiyas. Qiyasnya macam mana? Kalau manusia tersebut ketika baby baru keluar dari perut ibu, awal-awal hidupnya diperdengarkan azan, telinga kanan, qamat telinga kiri, begitu jugalah apabila berakhir kehidupannya ketika memasukkan ke dalam kubur hendaklah diazankan. Memang tidak ada dalam Quran, memang tidak ada dalam hadis Nabi, tetapi berdasarkan qiyas. Begitu kata Ustaz berkenaan. Ustaz bila ditanya tak setuju dengan pandangan ini. Sebab syarat ibadat mesti ikut Rasul. Azan adalah ibadat. Azan adalah ibadat. Sesuai dengan kaedah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadat. Sebaiknya jangan diazankan. Jangan diazankan. Begitu juga azan ketika melepaskan seseorang yang akan pergi haji. Azan. Tak ada. Semuanya itu tidak ada datang dari Nabi. Demikian jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil.
Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, perlihatkan juga kepada kami kebatilan atau kesesatan itu akan kebatilan dan kesesatannya, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhkan kesesatan dan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kelak kematian kami sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi. Pemberian-Mu ada dua jenis, pemberian am dan pemberian khas. Oleh sebab itu, berilah kami, ya Allah, selain pemberian am berupa rezeki, kesehatan, rezeki duniawi, yang lebih lagi kami harapkan kiranya Engkau berilah kami, ya Allah, ata'un khas, pemberian khas, yaitu hidayah, keimanan, tawakal, sabar. Bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti, yaitu segala bentuk nikmat di dalam syurga, dan yang paling tinggi keredaan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu redha-Mu dan syurga, dan kami mohon dilindungi dari murka-Mu dan neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.